Selamat beribadah dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Margaret Manalu Nyefak. Mari kita bersaat teduh. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala marana, keagungannya mengatasi semesta.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 136 ayat yang ke-1 membimbing kita, katanya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukitnya lebat. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban. Padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh bahwa mereka layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik. Bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau berikan. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Mika pasal 7, ayat 18 hingga ayat yang ke-19 yang mengatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya yang sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Beri mahkotanya dan damai dalam jiwaku, berkat berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat, disilakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru berdasarkan kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 yang mengatakan, "Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, 'Benar demikian.' Kamu inilah saksi-saksiku." Demikianlah firman Tuhan. "Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku, tidak akan ada lagi." Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan hati, kita mohon bimbingan Roh Kudus, mari berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga
membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang, melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur pada Allah.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karl Barth, seorang teolog terkenal, pernah ditanya, apa pemikiran terbesar yang Anda punyai atau yang Anda miliki? Dan dia menjawab, Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakannya. Demikianlah Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 136 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Salah satu bagian dari isi Alkitab mengungkapkan bagaimana pemazmur dan seluruh umat menyanyikan pujian sorak-sorai dalam rasa syukur. Mengapa? Ada dua motivasi yang membuat pemazmur mengungkapkan rasa syukur. Yang pertama, di dalam ayat 1a dia katakan bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, masih di dalam ayat yang ke-1, dia katakan bahwa kasih setianya kekal, yang ditunjukkan lewat segala karya Tuhan yang ajaib. Demikian ayat 4 katakan, apa karya Tuhan yang ajaib bagi pemazmur dan bagi umat Israel? Karya Tuhan yang ajaib yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi. Tuhan merancang begitu luar biasa, saudara-saudara, dengan sangat indah dan mendetail. Disiapkannya sedemikian rupa bagi seluruh makhluk dan juga bagi umat manusia, supaya manusia itu dapat hidup, menikmati dan merasakan dengan baik apa yang telah dirancangkan dan hidup nyaman. Bahkan manusia menjadi penata layan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, saudara-saudara, karya ajaib Tuhan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-24. Tuhan adalah pembebas, penyelamat bagi umatnya dari Mesir, dari kuasa Firaun. Bahkan Tuhan adalah Tuhan yang menyertai mereka di padang gurun selama perjalanan mereka yang begitu lama. Tuhan juga yang memberikan mereka tanah perjanjian supaya mereka dapat hidup, tinggal dan hidup nyaman dan aman. Yang ketiga, karya ajaib Tuhan, saudara-saudara, bisa kita lihat di ayatnya yang ke-25, bahwa Tuhan itu murah hati yang setiap hari, setiap waktu selalu memberikan makanan kepada segala makhluk. Seluruh makhluk yang di atas bumi ini Tuhan memberikan makanan. Jadi saudara-saudara, dari pernyataan pemazmur yang mau dikatakan bahwa sejarah hidup orang Israel tidak akan berlangsung dengan baik tanpa campur tangan Tuhan, dan Israel menerima itu semua secara cuma-cuma. Dengan demikian, saudara-saudara, mereka tidak bisa mengklaim bahwa mereka dapat melalui semua keadaan itu karena kepintaran mereka, karena kecerdikan mereka, atau karena upaya mereka. Semua itu adalah pemberian cuma-cuma, dan pemberian itu adalah cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Jadi saudara-saudara, apa yang dilakukan Tuhan dasarnya adalah karena kasih. Kasih setia Tuhan menjadi dasar dari tindakannya. Semua yang dilakukannya demi kepentingan manusia, demi kepentingan segala ciptaannya. Dan kasih Allah itu saudara-saudara luar biasa, karena meliputi segala kemurahannya, meliputi segala kebaikannya, meliputi segala kesetiaannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pemazmur katakan sampai beberapa kali,
bersyukurlah. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat yang ke-26. Bersyukurlah. Pertanyaannya, dapatkah kita bersyukur saat keadaan kita tidak baik dan sulit seperti saat ini? Pandemi COVID-19, saudara, melulu lantahkan hampir seluruh kehidupan, bahkan harapan setiap orang. Hampir separuh daripada isi bumi ini. Memutuskan keadaan sosial, ekonomi, bahkan dari seluruh aspek. Pandemi COVID-19 ini ibarat tsunami kecil, saudara-saudara. Sehingga dalam situasi seperti ini ada ajakan untuk bersyukur. Mungkin sangat sulit. Masakan bersyukur, orang lagi susah kok bersyukur. Akan tetapi saudara-saudara kasih Kristus, situasi sulit bukan alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Frasa bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan yang berulang-ulang diucapkan sebanyak 26 kali, saudara-saudara, itu bukan satu kalimat yang biasa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, mungkin ini semacam wake up call, saudara-saudara, agar kita tidak hanya terpaku pada masalah-masalah kita, pada kesusahan-kesusahan kita, pada kesulitan-kesulitan kita, dan begitu saja melupakan rahmat dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, yang selalu baru tiap pagi. Bayangkan saudara-saudara betapa menakutkan bumi ini bila tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang atau benda-benda lainnya. Setelah pandemi COVID ini, saudara-saudara, kita perhatikan bagaimana orang begitu membutuhkan sinar matahari. Berjemur adalah aktivitas yang penting bagi kita saat ini. Selama ini mungkin orang abai. Kok berjemur? Sudah capek pakai berjemur. Tapi berjemur sekarang menjadi jadwal rutin kita. Hal itu menunjukkan bagaimana Tuhan begitu luar biasa. Menciptakan segala sesuatu untuk kesejahteraan kehidupan seluruh makhluk dan manusia. Atau dapatkah saudara melupakan belas kasihan, kasih karunia dari Tuhan Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni, yang telah mendamaikan, yang telah menebus, bahkan yang memberikan keselamatan kepada kita? Mungkinkah saudara dan saya lupa atas pemeliharaan Tuhan yang setiap hari kita terima lewat makanan dan minuman? Tiap gigitan makanan itu mengingatkan kepada kita siapa yang memberi kita. Seteguk minuman itu mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh lupa siapa yang memberikan itu kepada kita. Bagaimana mungkin saudara dan saya lupa untuk semua pertolongan Tuhan, untuk semua penyertaan Tuhan yang menjaga harapan-harapan kita di dalam hati, agar kita tetap dapat hidup dan terus berjuang dalam pencobaan-pencobaan, dalam tantangan-tantangan, dalam masalah-masalah, di dalam kesusahan-kesusahan yang terus datang menerus di dalam perjalanan kita mengarungi padang gurun kehidupan kita saat ini. Bukankah Tuhan itu maha besar? Bukankah Tuhan itu maha agung dan mulia? Kemurahan dan kesetiaannya telah diberikan. Dia mengatur sebegitu rupa saudara-saudara hidup kita di masa lalu, masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Tuhan sudah merancang sedemikian rupa saudara-saudara. Bahkan Tuhan ada di dalam sejarah hidup kita, sejarah hidup keluarga kita, sejarah hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat.
dengan kebaikan-kebaikannya yang begitu rupa. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itu adalah pengakuan dan penyataan iman yang harus mendasari hidup kita, yang harus kita imani sungguh-sungguh, bahwa tanpa kasih setia Tuhan kita tidak ada sebagaimana kita ada saat ini. Banyak hal yang tidak pasti dalam hidup kita. Kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Tidak ada jawaban. Kapan vaksin untuk penangkal COVID-19 ini diadakan? Belum ada kepastian. Tapi apakah kita harus apatis? Apakah kita harus putus asa atau menyerah? Tidak. Kabar baiknya ada upaya, ada riset dan kerja keras yang dilakukan antar lembaga, lintas lembaga, pemerintah, bangsa dan negara-negara, bahkan orang-orang, agar vaksin itu tersedia. Itu kabar baik yang berarti Tuhan ada di sana. Tuhan campur tangan dengan keberadaan manusia. Di tengah-tengah ketidakpastian ini ada yang pasti, bahwa Allah itu mengasihi dan setia sesuai dengan perjanjiannya yang adalah kasih karunia bagi kita, bagi saudara dan saya, karena di dalamnya Tuhan terus bekerja, berkarya, dan manusia adalah mitra kerja Allah guna menghadirkan a better new world, satu dunia yang lebih baik, dunia dengan tatanan yang baru, dunia dengan persepsi yang baru, dengan perspektif yang baru, dunia di mana kita lebih bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan, lebih menghargai untuk apa yang Tuhan hadirkan, baik keluarga kita, baik lingkungan kita, lingkungan alam kita, baik persekutuan, persahabatan, semua yang Tuhan hadirkan itu kita akan lebih menghargai. Bahkan kesehatan kita, paling tidak kita lebih bersih, belajar bersih. Selama ini mungkin kita abai. Jadi saudara-saudara, kita harus berbahagia dan bersyukur karena kita tidak pernah kekurangan kasih sayang dari Tuhan dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, dan dalam penyertaannya dalam hal-hal biasa ataupun dalam hal-hal yang luar biasa. Allah telah memberi hidup kekal melalui iman dalam Yesus Kristus yang terus menjaga kita meskipun ada banyak pencobaan, meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak kesusahan, masalah-masalah dalam hidup kita, sehingga kita didorong untuk selalu berpikir dan bertindak positif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Daripada kita menghadapi keadaan kita saat ini dengan hanya mengeluh, menggerutu, saudara, membuang habis energi kita, dan kita tidak melihat apa yang Tuhan persiapkan bagi kita di dalam dunia bumi ini yang lebih baik. Mengetahui bahwa cinta Tuhan tidak pernah berhenti akan mendorong saudara dan saya untuk terus mencintai Tuhan, dan memotivasi kita untuk lebih mencintai sesama kita, mencintai keluarga kita, bahkan mendorong kita untuk sebagai orang yang dapat berbagi dengan orang lain, peduli, mengasihi. Dan kita bersyukur di dalam penutupan bulan Pelkes GPIB ini, saudara-saudara, walaupun keadaan cukup sulit, tetapi Tuhan telah menggerakkan hati pribadi-pribadi, jemaat-jemaat, keluarga untuk peduli
murah hati, mengulurkan tangan dengan berbagai bantuan untuk pos Pelkes, untuk masyarakat sesama dengan berbagai bentuk. Pertanyaannya, akankah ini terus berlanjut atau kita hanya tutup bulan Pelkes ini dan selesai pelayanan itu? Oh tidak. Karena apa, saudara-saudara? Respon positif dan rasa syukur dari cinta kasih Tuhan kepada kita harus membuat kita terus-menerus mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Cara pengasihan itu dalam berbagai bentuk yang saudara bisa beri. Secara khusus bagi saudara-saudara di sekitar kita, ada banyak kesulitan, kesusahan, dan penderitaan. Dan ketika saudara berbagi, memberi perhatian, dan peduli, maka saudara telah memperkuat persaudaraan dan persatuan, baik di dalam jemaat, baik dalam masyarakat, sehingga kita dapat menciptakan kehidupan yang teratur, damai, dan sejahtera. Terpujilah Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Jemaat disilakan berdiri bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa karena kasih setiamu yang kekal kepada kami. Bahkan Engkau selalu baik, murah hati dan penuh pengasihan. Kami bersyukur ya Bapa dengan firman-Mu. Biarlah ya Bapa kami terus ingat dan tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada jemaat, kepada banyak orang, bahkan kepada bumi ini. Dengan firman-Mu ya Bapa, kami didorong untuk senantiasa mengasihi dan juga ingat kebaikan Tuhan dengan menyatakan kebaikan-kebaikan bagi sesama kami. Bahkan kami boleh menjaga semua yang Tuhan berikan kepada kami, menghargainya, dan kami dapat menjadi berkat dari semua berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa di surga karena Tuhan telah menghadirkan dan mengumpulkan kami di dalam persekutuan ibadah pada hari Minggu ini. Kami bersyukur karena kami sebagai GPIB boleh menutup bulan pelayanan kami, pelayanan dan kesaksian kami sebagai GPIB. Tetapi kami juga terus diingatkan untuk menjadi bagian dari karya Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Bapa bagi tiap-tiap orang, bagi tiap keluarga yang bergumul dengan keadaan saat ini, dengan situasi yang sulit, dengan berbagai kesusahan-kesusahan, masalah-masalah. Bahkan untuk mereka yang mengalami dampak dari COVID-19 ini, keadaan ekonomi, bahkan keadaan keluarga, dan juga keadaan hidup mereka. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi mereka untuk berjuang, mengatasi, dan mereka menang bersama Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Rawatlah mereka ya Bapa. Dalam pengharapan mereka kepadamu, kiranya mereka dapat menanggung kelemahan tubuh mereka saat ini. Dan yakinkanlah mereka bahwa tangan Tuhan bekerja untuk memulih dan menyembuhkan lewat segala usaha pengobatan dan perawatan. Secara khusus ya Bapa untuk mereka yang mengalami sakit karena virus COVID-19 ini. Mereka yang berada di rumah sakit, mereka yang harus mengisolasi di rumah-rumah. Tuhan tolong mereka. Tuhan Yesus juga kiranya menguatkan keluarga-keluarga yang merawat, mendampingi mereka yang sakit. Kuatkan dan mampukan mereka ya Bapa untuk menjadi berkat sukacita bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi pemimpin kami. Biarlah mereka dapat Tuhan beri hikmat sehingga mereka dapat mengupayakan dan mengusahakan dengan segala kekuatan yang datang dari Tuhan untuk mengatasi keadaan saat ini akibat pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk gugus tugas dari COVID-19, para medis, sukarelawan, bahkan semua orang yang mengambil bagian untuk menanggulangi keadaan yang sulit saat ini. Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka. Kami berdoa juga ya Bapa, berkenanlah kasih karunia-Mu menyertai akan kami sebagai gereja-Mu, sebagai GPIB. Tuhan menopang kami secara khusus sebagai jemaat Yudea, para pelayan-pelayan Tuhan, presbiter. Biarlah ya Bapa bersama-sama dengan jemaat, gereja Tuhan ini dapat hadir dalam pergumulan-pergumulan bangsa. Lewat semua anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan ini dapat menjadi saluran berkat. Saat ini ya Bapa di surga ada begitu banyak persoalan-persoalan
di tengah-tengah masyarakat. Buatlah jemaat-Mu ini ya Bapa, menjadi bagian dari sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa juga ya Bapa untuk para lanjut usia, janda, duda, dan orang tua kami. Mereka yang berada bersama dengan keluarga mereka, mereka yang sendirian. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka. Buatlah mereka dapat melalui keadaan mereka saat ini di dalam masa lanjut usia dan keberadaan mereka dengan sukacita di dalam pengharapan bahwa damai sejahtera Tuhan akan menemani, menopang mereka. Kami juga bersama-sama ya Bapa, satu hati mendoakan keluarga Manuhutu, duka cita yang mereka alami saat ini ya Bapa. Pada waktu ini, hari ini, putri kekasih mereka, Oktaviani Manuhutu, telah Tuhan berikan kemuliaan. Bapa di surga, kehilangan putri, kehilangan istri, kehilangan orang tua, mendatangkan duka cita. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menghibur mereka, menguatkan keluarga, menguatkan suami dan anak-anak serta orang tua. Tuhan berkati semua proses yang akan dilakukan untuk mengantar kekasih kami, almarhumah Ibu Oktavian Manuhutu, dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan tolong dan Tuhan kuatkan sehingga boleh berlangsung sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk kehadiran pelayan-pelayan Tuhan hari ini, yang bersama-sama kami boleh melayani sebagai diaken, penatua, pianis, kantoria, tim teknik rekaman, tim multimedia dan sound system. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menganugerahkan mereka dengan kebaikan-Mu sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka. Kasih karunia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka, kehidupan jemaat Yudea, kehidupan majelis jemaat Yudea dan keluarga mereka, unit-unit misioner. Dan kami berdoa ya Bapa untuk setiap penyelenggaraan pelayanan dan kesaksian dalam jemaat ini. Segala usaha dan upaya kami untuk mengantisipasi situasi saat ini dalam mempersiapkan kami memasuki tatanan hidup baru, pola-pola yang akan kami lakukan baik dalam persekutuan dan ibadah kami. Tuhan campur tangan sehingga kami sebagai jemaat dapat melakukan tugas-tugas dan persekutuan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan kami mengindahkan semua aturan-aturan dan protokol yang telah dibuat demi kami, demi kesehatan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua kehidupan masyarakat saat ini. Tolonglah mereka ya Kristus. Biarlah kebaikan-Mu juga dapat dirasakan untuk kesusahan-kesusahan, untuk kesulitan-kesulitan, untuk semua yang mereka perlukan dan butuhkan, makanan dan minuman, pekerjaan-pekerjaan. Biarlah Engkau berkenan ya Bapa di surga untuk menjadikan kasih karunia-Mu sebagai penolong bagi kekasih-kasih kami. Terima kasih ya Bapa, bila mana kami memasuki minggu hari baru yang Tuhan akan berikan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, memberkati setiap mereka yang boleh bertambah usia karena berkat Tuhan, bahkan usia perkawinan dan hal-hal lain yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah kami terus dapat bersyukur, memuji-muji Tuhan,
baik atau tidak baik waktunya, dan kami tetap menjadi alat dari kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita mau memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai yang ke-15 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian berkat yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdiri.
Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.